Baik, sekali lagi selamat pagi bagi kita semua. Selamat Sabat untuk kita yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan Bible study kita. Kita sudah di chapter 3 di buku Everlasting Covenant dengan judul Building an Altar. Eh, Building an Altar. Jadi kita akan lanjutkan ya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita sedikit review apa yang sudah kita pelajari. Sedikit dari chapter 1, 2, dan permulaan dari chapter 3 yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi saudara-saudara, di chapter 1, kita sudah pelajari apa itu Injil dan apa itu misteri Injil ya. Atau mystery of the gospel. Jadi Injil adalah kuasa Tuhan. Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan ya. Kita sudah tahu semuanya. Dan misteri Injil adalah Kristus atau Tuhan di dalam diri manusia. Jadi Tuhan ada di dalam dari manusia. Jadi Tuhan beserta dengan kuasanya, baik itu kuasa penciptaan, kuasa penyelamatan, bisa berada dalam diri manusia. Dan ini sudah berabad-abad lamanya tersembunyi dan sudah dibukakan oleh Rasul Paulus bahwa kita atau manusia yang berdosa ini bisa atau apa, Tuhan akan tinggal di dalam diri kita sehingga kita bisa keluar dari dosa atau kita bisa diselamatkan dari dosa. Dan ini adalah Injil atau ini adalah suatu kabar baik bagi kita. Lalu di chapter 2 kita belajar tentang janji kepada Abraham ya. Ada beberapa hal yang dijanjikan kepada Abraham. Pertama adalah janji bahwa keturunannya akan dibuat sangat banyak, seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Yang kedua adalah warisan tanah yang dijanjikan. Tuhan menjanjikan suatu tanah kepada Abraham. Nah, tapi kita tahu bahwa ketika Abraham mati, dia baru memiliki satu anak, dan anaknya Ishak juga ini belum menikah, jadi janji untuk keturunan yang banyak belum dilihat Abraham. Terus kedua, tanah yang dijanjikan kepada Abraham belum juga dinikmati oleh Abraham. Jadi Abraham mati ketika dia belum mendapatkan apa-apa dari janji itu. Dan dan dibilang bahwa dia mati dalam iman. Walaupun dia belum melihat apa yang dijanjikan kepadanya, tapi dia percaya apa yang dijanjikan kepadanya akan didapat ya. Dan kita tahu bahwa setelah kita pelajari waktu lalu bahwa janji yang diberikan kepadanya bukan secara literal tetapi secara spiritual ya. Janji secara spiritual. Jadi tanah yang dijanjikan bukanlah tanah yang Kanaan yang apa namanya? Bukan tanah bukan tanah yang kita lihat di dunia ini, tetapi tanah spiritual atau tanah kerajaan surga yang dijanjikan kepada keturunan Abraham. Janjikan kepada keturunan Abraham. Dan ketika kita belajar waktu lalu bahwa tanah atau tanah yang dijanjikan kepada Abraham diberikan kepada keturunan. Keturunan ini tunggal ya, kata tunggal bukan kata plural atau jamak, bukan keturunan-keturunan, tapi diberikan kepada keturunan Abraham. Jadi janji pertama bahwa Abraham akan diberikan keturunan yang sangat banyak. Tetapi dia punya masalah di sini, yang akan menerima tanah itu cuma keturunan, bukan keturunan-keturunan. Ini sesuatu yang ganjil kedengarannya ya. Tuhan menjanjikan Abraham keturunan yang banyak, tetapi tanah yang akan diberikan cuma kepada keturunan atau kata tunggal, bukan kata jamak ya. Nah, dan kita tahu bahwa keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan yaitu Yesus Kristus sesuai Galatia 3 ayat 16 bahwa keturunan kita baca ya ke Galatia 3 ayat 16. Ya.
Ya, dia bilang, tanah yang dijanjikan kepada keturunan Abraham itu dibilang, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Jadi, janji tanah yang diberikan kepada Abraham adalah kepada Yesus Kristus. Jadi, hanya kepada Yesus Kristus. Terus, kepada keturunan yang lain, kepada kita ini, apa yang berarti kita nggak bisa memiliki janji yang diberikan kepada Abraham dong. Kalau seperti itu ya. Hanya kepada Yesus. Tetapi, puji Tuhan setelah kita pelajari waktu lalu bahwa ini adalah ahli waris bersama ya. Kalau kita baca di Galatia 3 ayat 27 dan 29 dibilang ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Terus dibilang, janganlah dilupakan bahwa meskipun ada ribuan yang termasuk dalam keturunan itu, hanya ada satu keturunan. Karena mereka semua adalah satu di dalam Yesus. Yaitu yang adalah keturunan itu. Jadi, kita juga bisa bersuka cita. Ini adalah Injil atau kabar baik bahwa kita juga bisa menerima janji yang diberikan kepada Yesus. Karena Yesus tinggal di dalam diri kita. Seperti pelajaran di chapter 1, rahasia Injil adalah apa? Tuhan ada di dalam manusia. Yesus bisa ada di dalam manusia. Dan ketika Yesus ada dalam diri kita, kita pun berhak menerima janji yang diberikan kepada Abraham. Yaitu tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Bukan tanah literal, tetapi tanah spiritual, yaitu apa? Kerajaan surga. Dan ini tentunya adalah suatu apa? Kabar baik. Ini adalah pemberitaan Injil. Nah, kita sudah belajar kemarin, minggu lalu di chapter 3, kita sudah masuk chapter 3, di judulnya ini adalah membangun sebuah mezbah ya. Kita akan review sedikit apa yang kita belajar minggu lalu. Jadi, di Kejadian 12 ayat 3 dibilang, oleh semua kaum, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum. Tapi kalau di bahasa Inggris dibilang begini, in thee shall all families of the earth be blessed. Olehmu semua keluarga di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kaum kayaknya sedikit samar dia punya arti, tapi kalau bilang families, keluarga ini lebih jelas ya. Jadi oleh Abraham, semua keluarga di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dibilang ini, janji yang diberikan kepada Abraham dikhususkan terhadap apa katanya? Keluarga. Janji yang diberikan, tanah atau semua yang dijanjikan kepada Abraham, ini dikhususkan kepada apa? Keluarga ya. Saudara ingat, ini dikhususkan kepada keluarga. Terus dibilang, agama Abraham adalah apa? Agama keluarga. Terus dibilang, altar keluarga tidak pernah diabaikan dalam rumah tangganya. Aduh, ini. Terus dibilang, ini bukanlah kiasan kosong, tetapi berasal dari praktek dari Bapa yang kepadanya janji itu dibuat. Dan itu juga menjadi bagian kita jika kita memiliki iman dan praktik mereka. Jadi, faith and practice. Iman dan perbuatan atau praktek ya. Atau bisa dibilang faith and works. Jadi, orang yang beriman ini, dia punya perbuatannya atau dia punya praktisnya adalah memiliki altar keluarga. Dan altar keluarga ini bukan cuma sekedar kata-kata, saudara-saudara, tapi ini memang praktek-praktek yang nyata yang dibuat oleh Abraham. Dan dibilang kembali, altar keluarga atau ibadah keluarga, mezbah keluarga, tidak pernah diabaikan dalam rumah tangganya. Ini mungkin salah satu kenapa Abraham dipilih Tuhan, bagaimana dia memimpin keluarganya untuk setia, atau bagaimana dia memimpin keluarganya kepada Tuhan ya. Dan minggu lalu kita sudah pelajari bahwa Abraham ini menjadi contoh untuk apa? Orang tuanya. Jadi Tuhan bilang begini ya, I know him. Saya tahu Abraham. Tuhan berfirman kepada, sebab aku mengenal dia, bahwa dia akan memerintahkan anak-anaknya dan seisi rumahnya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Tuhan pilih Abraham karena Tuhan apa? Tahu Abraham.
Ketika dia pilih itu, pilih Abraham, dia tahu Abraham akan apa? Melakukan apa yang dia tuntut, atau dia akan memenuhi apa yang dijanjikan kepada Abraham ya. Ini dibilang ya, perhatikan kata-kata, dia akan memerintahkan anak-anaknya dan seisi rumahnya, dan mereka akan mengikuti jalan Tuhan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Dia tidak hanya memerintahkan mereka untuk melakukannya dan membiarkan hal itu tidak dikerjakan, tetapi dia akan memerintahkan mereka, dan hasilnya adalah mereka akan mengikuti jalan Tuhan dan pengajarannya akan efektif. Jadi Abraham memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada seisi rumahnya, kepada istrinya, dan semua keluarganya mengikuti apa? Apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi saudara-saudara, sering ya saya pernah melihat ada seorang anak yang sangat patuh kepada orang tuanya, terutama ayahnya. Karena eh, ayahnya itu kalau dia punya papa ini kasih perintah, kejam sekali dia ya. Kalau nggak turut apa yang dia bilang, memang langsung dipukul, memang keras sekali. Tapi kelihatannya anaknya ini menurut sama papanya ini. Tapi dan kira-kira apakah cara mendidik Abraham seperti orang ini ya, dengan melakukan hal yang kasar atau kejam sehingga anak-anaknya pun menurut apa yang dia perintahkan. Tetapi ketika kita baca di sini bahwa Abraham mendidik anaknya bukan dengan cara yang kejam ya. Bukan cara yang kejam. Kita baca di sini bilang, kita bisa yakin bahwa perintah Abraham kepada anak-anaknya dan keluarganya tidak kasar dan sewenang-wenang. Memang anak-anaknya dan keluarganya itu menurut kepada Abraham, tetapi Abraham tidak pernah memberikan perintah dengan apa? Kasar dan sewenang-wenang. Kita lihat ya bahwa bagaimana Abraham mendidik anak-anaknya ini sesuai dengan seperti karakter Tuhan ya. Dia itu lemah lembut dan apa namanya? Memberi perintah dengan apa? Dengan kasih kepada anak-anaknya ya. Terus kita mungkin bagusnya kita baca ini ya. Ini bagus sekali ya. Kita akan memahaminya dengan lebih baik jika kita mempertimbangkan sifat perintah-perintah Tuhan. Perintahnya tidak menyakitkan. Perintahnya adalah hidup yang kekal. Perintahnya hidup karena mereka membawa serta pemenuhan apa yang dituntut oleh perintah-perintah tersebut. Dia yang berpikir untuk mengikuti teladan Abraham dalam memerintah keluarganya dengan aturan yang keras dan sewenang-wenang, dan dengan bertindak sebagai hakim yang jahat atau seorang yang kejam, membuat ancaman tentang apa yang akan dia lakukan jika perintahnya tidak dipatuhi, dan memaksakan perintahnya bukan dalam roh kasih karena itu benar, tetapi karena dia lebih kuat dari anak-anaknya dan memiliki mereka dalam kekuasaannya. Perlu banyak belajar tentang Abraham. Terus dikasih ayat di sini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai orang tua, karena kita tahu apa yang kita perintahkan kepada anak-anak itu benar, makanya kita kadang-kadang memaksakan apa yang kita maksudkan kepada anak-anak kita ya. Karena itu benar, jadi kita paksakan supaya mereka menurut apa yang kita bilang. Tetapi cara Tuhan, di mana seperti yang dicontohkan Abraham, tidak seperti itu ya. Kadang-kadang kita memberi ancaman kepada anak-anak kita. Kalau mereka tidak menurut, kita akan pukul mereka ya. Suatu ancaman, ada punishment di belakang perintah yang kita berikan kepada mereka. Dan ini bukanlah apa? Cara Tuhan ya, cara Tuhan. Walaupun itu sesuai dengan perintah Tuhan ya, atau benar apa yang kita mau bilang kepada mereka, tetapi cara yang kita berikan salah kalau kita menggunakan kata yang kasar. Dan kita lihat keberhasilan Abraham ketika dia mendidik anaknya, yaitu Ishak, bagaimana Ishak sangat menurut kepada Abraham. Ketika dia mau dikorbankan, kita lihat Ishak tidak lari, saudara-saudara. Sedang kita tahu Abraham sudah tua dan Ishak itu masih muda. Dan kalaupun dia mau lari ketika dia akan dikorbankan di gunung, bisa saja Ishak lari. Tetapi bagaimana didikan Abraham? Ishak mau menurut apapun yang diberitakan kepadanya, walaupun dia tahu bahwa dirinya akan dikorbankan. Apalagi saudara-saudara,
perintah-perintah yang lain yang baik, apakah Ishak tidak akan menurut? Tentunya dia akan menurut. Ini Ishak anaknya ini sangat menurut ya. Luar biasa didikan Abraham kepada Ishak. Dan ini adalah didikan dari keluarga yang beriman, seorang Abraham yang beriman. Dan contoh yang waktu lalu kita sudah pelajari juga, ada dua contoh bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Dibandingkan adalah Imam Eli dan Abraham. Bagaimana Imam Eli mendidik anak-anaknya. Jadi ini kita tahu bahwa sepertinya Imam Eli tidak mendidik anak-anaknya dengan baik ya. Itu betul kan seperti itu. Jadi kita lihat cara mendidik Imam Eli, dia punya bahasa Inggrisnya, dia bilang dia punya perintah adalah lemah dan careless reproof. Careless reproof atau suka mengomel. Saya sering mendengar omelan ini ya. Jadi bukan memberi perintah tapi mengomel. Aduh, ini suatu hal yang kadang-kadang saya sebagai anak juga tidak senang kalau diberi teguran dengan cara mengomel. Cuma kalau orang Manado cuma bicara-bicara seperti itu, bilang itu tidak baik, tapi bukan bicara dengan serius, dengan empat mata bagaimana menegur seorang anak, tetapi mungkin cuma menyinggung-menyinggung, mengomel-ngomel, dan ini hal yang salah ya kalau kita lihat bagaimana Imam Eli memperlakukan anak-anaknya. Dia bilang begini ya, ini ayatnya di 1 Samuel 2 ayat 22, 23 dan 24, dia bilang, "Mengapa kamu melakukan hal yang begitu sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Astaga, mandi kah? Jadi apa namanya? Jadi ini contoh yang salah dan contoh yang benar ya. Jadi Abraham mendidik anak-anaknya, dibilang ini dikata di bawah, Abraham mewariskan berkat untuk selama-lamanya karena perintah yang diberikan kepada anak-anaknya memiliki kekuatan mengendalikan. Walaupun mengendalikan, tetapi dia mengendalikannya atau dia mendidik anak-anaknya dengan kasih. Beda dengan Imam Eli yang hanya mendidik anak-anaknya dengan cara apa namanya? Cara mengomel ya, mengomel. Jadi kalau kita mau memberi teguran, jangan dengan cara mengomel, tapi hendaklah memberi teguran yang baik ya, dengan kasih seperti yang dicontohkan di sini. Atau bagaimana Abraham melakukannya. Terus tadi dibilang bahwa, ini selanjutnya ya, yang apa kita pelajari waktu lalu. Bahwa kita ini diberikan Injil ya, kepada Abraham diberitakan Injil untuk dibagikan kepada semua orang, dibagikan kepada orang lain. Tetapi kita tahu di kata-kata pertama di atas tadi dibilang, keluarga adalah agama Abraham adalah agama keluarga. Jadi keluarga itu adalah pusat di mana kita akan mengabarkan Injil ya. Dibilang, kemanapun dia pergi, Abraham ini harus menjadi berkat atau dia adalah berkat. Tetapi berkat ini dimulai dalam keluarganya. Ini adalah pusatnya. Jadi pusat di mana Abraham menjadi berkat adalah keluarganya. Bayangkan saudara-saudara, ketika Abraham mengabarkan Injil kepada orang lain, mau menjadi berkat kepada orang lain, tetapi ketika dia pergi ke suatu tempat untuk mengabarkan Injil, orang-orang lain melihat bahwa anak-anaknya atau isi keluarganya itu tidak benar. Tidak benar, sama seperti anak Imam Eli. Kira-kira dia akan menjadi berkat untuk orang lain atau tidak? Walaupun misalnya Abraham itu fasih lidah untuk memberitakan Injil, tapi ketika orang lain melihat anaknya yang tidak menurut dan suka melakukan hal yang jahat, tentu itu akan menjadi suatu batu sandungan bagi Abraham, dan apapun yang dia bagikan, Injil yang dibagikan tidak akan diterima orang lain. Karena orang lain akan melihat apa? Bagaimana keluarganya. Keluarga ini adalah pusat bagaimana kita mengabarkan Injil ya. Terus dibilang dari lingkungan keluarga, pengaruh surgawi menyebar ke tetangga. Jadi saudara-saudara, kadang kita sudah bicara mengabarkan Injil, membicarakan sahabat kepada orang lain, tetangga kita, membicarakan ini itu. Tetapi kita lupa bahwa
orang lain itu atau tetangga kita melihat bagaimana anak-anak kita. Ketika kita bisa mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan baik, tanpa kita bilang kepada mereka, mereka sudah tergerak lebih dahulu oleh Roh Kudus. Bagaimana ketika mereka melihat keluarga kita, contoh kita yang baik, mereka sendiri akan apa? Mereka sendiri akan bertanya tentang agama kita, saudara-saudara. Ini luar biasa ya. Ini pelajaran yang luar biasa pada kita, bagaimana pengaruh kuat dari keluarga, pengaruh kuat bagaimana kita mendidik anak-anak kita, berpengaruh tentang apa? Pekabaran Injil kepada orang lain. Jadi ketika Abraham mendirikan mezbah atau mendirikan altar bagi Tuhan, dibilang di sini dia menyerukan nama Tuhan atau he called upon the name of the Lord. Jadi Wagoner bilang di sini perkataan bahwa he called upon the name of the Lord itu sama dengan ketika Musa berada di gunung ya, ketika dia menerima 10 hukum, dia bilang and proclaim the name of the Lord. Dia dan memproklamirkan nama Tuhan. Jadi sama ya. Jadi ketika dia mendirikan mezbah, dia memproklamirkan nama Tuhan. Jadi dibilang sini juga bahwa Abraham itu sama seperti Nuh adalah seorang pengabar kebenaran. Jadi kita lihat juga bahwa waktu Nuh mengabarkan Injil kepada semua orang, keluarganya pun apa? Mau mendengar dia ya. Walaupun orang lain tidak mau masuk dalam bahtera, tetapi keluarga Nuh masuk semua ke dalam bahtera. Di mana keluarga ini apa? Sangat penting ya bagi mereka atau bagi pekabaran Injil. Oke, itu yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu. Mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan sebelum kita memulai pelajaran untuk sahabat ini. Ini tentang keluarga ya. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita mau lanjut untuk pelajaran sahabat ini? Ini sangat bagus ya pelajaran tentang keluarga. Ya, silakan. Ya, halo, Li. Ya, oke. Ya, tadi bagus di itu ayat yang di Efesus 6 ayat 4. Kayak bapak-bapak jangan membangkitkan amarah ya. Iya. Di hati anak-anakmu. Ya, seringkali kan kita hanya didik anak-anak Efesus 6 ayat 1 kan. Iya. Kayak anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tetapi kenapa seringkali kita lihat ya anak-anak itu nggak mau menurut, karena ayat 4 orang tua menyuruhnya tapi membangkitkan amarah gitu. Iya, betul. Bukan dengan lemah lembut atau dengan apa ya kasih sayang, tetapi menyuruhnya dengan cara yang sama seperti Eli lah, menegur atau mengomel, tidak seperti Abraham gitu. Jadi kalau kita mau istilahnya mau suruh anak-anak, hai anak-anak taatilah orang, kalau bisa orang tua baca dan seterusnya. Bagaimana cara anak bisa menurut orang tua. Oke, thank you, Li. Iya, oke. Iya. Jadi ada juga yang mendidik anaknya karena bilang dengan kasih. Kadang-kadang mereka tegur, tapi saking lemah lembutnya nggak ditegur sama sekali ya, dibiarkan kadang-kadang sudah melakukan suatu hal yang sangat tidak baik, tapi nggak ditegur karena mungkin jangan dengan amarah atau apa. Jadi salah ya, terlalu lembek dan terlalu kasar itu tidak bagus. Jadi memang bagaimana mendidik anak-anak memang harus sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kadang-kadang saya sebagai orang tua juga kadang-kadang pergumulan ya, bagaimana mendidik anak-anak dengan baik. Saya nggak tahu bagaimana cara mendidik anak-anak dengan baik. Makanya tapi puji Tuhan ya saudara-saudara, dengan firman ini dibilang bahwa Tuhan itu bisa tinggal dalam diri kita. Jadi hal-hal yang saya doakan selalu bahwa Tuhan itu, kamu ada dalam diri saya. Biarlah bagaimana saya mendidik mereka, bukan saya sebagai manusia ini yang mendidik. Biarlah Engkau yang mendidik mereka, kasih petunjuk Tuhan gimana untuk mendidik mereka ya saudara-saudara. Seperti itu. Jadi biarlah kita bergantung kepada Tuhan selalu, yang kita percayai bahwa Dia ada apa di dalam diri kita ya. Mungkin itu sesuai pelajaran yang chapter 1, kita bisa
mulai mempraktekannya sendiri. Walaupun kita tahu kita belum sempurna, masih banyak kesalahan, tetapi hanya Tuhanlah yang kita bisa bergantung ya untuk mendidik anak-anak kita. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Ada yang sudah unmute? Tante Kori ya, mau tambahkan? Silakan. Oke, mungkin belum kedengaran. Oke, jadi kalau belum ada, kita lanjut ya. Jadi kadang-kadang bahwa kita lihat bahwa kenapa Abraham ini dipilih untuk menjadi bapak orang Halo, kekasih. Oh halo. ya, silakan Tante Kori. Ya, Tadi nggak kedengar. Iya, silakan. Nah. Tadi putus-putus. Halo, bisa dengar? Apa yang lain bisa dengar suara Tante Kori? Cuma mungkin. Ya, ya, kedengaran. halo, ya, Oh, nggak kedengar. kedengaran. Ya, sudah. Cuman ada satu lagi yang biasanya terjadi. Ada satu lagi yang biasanya terjadi kalau menegur anak-anak. Kadang-kadang memang mungkin kali keluarga kita memang terlalu disiplin, tapi mungkin pengaruh karena anak-anak selalu bilang, iya mama, karena bu gitu. Anak-anak kadang-kadang dibikin kayak, tapi puji Tuhan sih masih. Tapi yang satu yang biasanya sering terjadi, selalu orang tua bilang, oh biarkan dulu, jangan bikin dia didik dengan keras. Jadi disiplin tidak jalan karena masih kecil. Selalu bilang masih kecil. Itu yang Tante Kori lihat. Saya sendiri pribadi itu lihat itu salah. Karena ada juga di keluarga saya jadi begitu. Kadang-kadang anak saya sendiri suruh gregetan, aduh kok begitu ya mah gitu. Tapi itu yang saya cuma mau ingatkan, jangan pikir karena masih kecil, jangan didisiplin dulu ya. Itu cuma ingatkan itu aja. Makasih, Ya, makasih. makasih Tante Kori. Justru masih kecil itulah kesempatan kita untuk memperbaiki atau mendisiplin anak-anak ya. Kalau sudah besar sudah susah ya Tante Kori ya. Sama seperti cabang pohon kalau masih lembek, gampang kita Iya. mau kasih kemana dia. Tapi kalau sudah keras, kita mau atur, nanti akan patah cabangnya. Jadi memang untuk mendidik anak-anak harus dari kecil. Jadi kadang-kadang kita mau marah mereka atau nasihati anak-anak, oh, ada yang bilang masih kecil kok, mereka belum tahu. Tapi justru waktu masih kecil itulah kita harus mendidik mereka ya. Ya, terima kasih Tante Kori untuk Ya, makasih sama-sama. Oke. Halo, Ya, silakan Bik. Ya, ini menarik ini bicara tentang pendidikan anak. Jadi sebenarnya kalau diikuti ya dengan sebenarnya anak-anak itu bukan nggak perlu, disiplin itu tidak akan dibutuhkan ketika orang tua itu maksimal mendidik anak. Disiplin itu hanyalah tanda bahwa sebenarnya ada kegagalan terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau kita betul-betul menjalankan prinsip di dalam bagaimana memelihara anak dari kecil bahkan dari kandungan, sebenarnya tidak dibutuhkan untuk didisiplin. Anak-anak itu sangat meniru orang tua. Anak-anak itu sangat mengikuti orang tua. Yang menjadi persoalan adalah ada satu prinsip yang sering diabaikan oleh orang tua sehingga gagal dalam mendidik anak, yaitu menyatukan hati orang tua dengan anak. Inilah poin yang paling penting kalau kita ingat ya pembahasan dari Joy, ada tulisan Ellen White. Ini menyatukan hati orang tua dengan anak adalah poin yang paling penting di dalam pendidikan anak. Dan ketika ini gagal, maka sebenarnya disiplin apapun akan gagal. Ya, metode apapun yang kita mau buat itu pasti akan gagal. Kenapa? Anak-anak akan dengan sendirinya merasa orang tua mereka itu asing bagi mereka atau ya terasing lah gitu. Tidak ada penyatuan atau tidak ada pemahaman sehingga selalu misinterpretasi orang tua terhadap anak. Anak menangis dipikir anak lagi menangis padahal anak lagi bicara yang lain gitu.
Dan ini banyak hal ya, banyak hal yang bisa terjadi dari akibat kegagalan dalam membentuk penyatuan ini. Nah, di dalam pelajaran ini yang menarik adalah ini Abraham luar biasa ya. Dia bisa menjadi seorang ayah yang baik. Sekalipun dia belum bisa menjadi suami yang betul-betul baik ya untuk istrinya. Tapi dalam pendidikan ya, dalam prinsip pendidikan yang Abraham tunjukkan, Abraham itu berada pada posisi ayah yang benar ya, ayah yang benar. Dan di dalam bacaan kita ini kita belajar dua metode pendidikan yang salah ya, yaitu otoriter dan laissez-faire ya dalam istilah pendidikan ya. Jadi otoriter itu adalah ya kita menggunakan power dan kekerasan untuk mengendalikan kemauan anak. Sedangkan laissez-faire ya kita membiarkan apa saja yang anak mau buat ya. Dan tadi seperti yang contoh Imam Eli hanya cuma suka mengomel-ngomel aja gitu kepada anak. Tetapi tidak ada tindakan yang tegas terhadap anak. Jadi metode ini betul-betul merusak ya. Metode ini betul-betul merusak bagaimana anak itu terbentuk. Dan ya menjadi contoh buat kita adalah bagaimana Abraham. Tetapi Abraham, kalau kita pelajari lebih lanjut ya, itu bukanlah Abraham bukanlah orang yang sempurna gitu. Abraham bukanlah orang yang sempurna. Jadi bagaimana Abraham menjadi orang tua yang baik itu pun adalah satu proses di pihak Tuhan ya. Satu proses Tuhan yang Abraham harus ikuti gitu. Oke, itu aja dulu, Li. Terima kasih. Ya, thank you Bing tambahnya. Luar biasa ya. Memang orang tua sama seperti peribahasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi sebenarnya apa yang anak-anak tunjukkan adalah cerminan dari sifat kita ya. Ketika kita salah mendidiknya, seperti itulah kita bagaimana kita melihat orang lain melihat, atau bagaimana kita melihat orang lain, lihatlah dari anak-anaknya. Atau bagaimana orang lain melihat kita, lihatlah dari anak-anaknya. Jika anak-anaknya seperti apa, begitulah kita sebenarnya ya. Atau anak-anak kita seperti apa, seperti itulah kita. Karena anak-anak merupakan cerminan dari orang tuanya ya. Dan ketika bagaimana kita mendidik mereka dengan baik, begitulah sebenarnya kita itu ya. Makanya ketika kita mengabarkan Injil, orang lain melihat keluarga kita. Apakah sudah bagus atau tidak, itu ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita pikir ya, kenapa Tuhan memilih Abraham untuk menjadi bagian dari janjinya. Mungkin kita pikir bahwa Abraham ini orang yang sempurna ya, seperti yang kita pelajari. Abraham ini adalah bapa orang beriman, bapa dari segala orang percaya. Mungkin ini dia orang yang sempurna sehingga Tuhan pilih dia, atau orang yang baik sehingga Tuhan pilih dia ya. Tapi mari kita baca ya apa yang dikatakan di sini, tanggapan dari Wagoner sesuai dengan firman Tuhan. Dia bilang, namun kita tidak boleh jatuh ke dalam kesalahan dengan menganggap bahwa Abraham pada mulanya baik. Dan karena alasan inilah Tuhan memanggilnya. Atau bahwa dia tidak memiliki pencobaan dan tidak tunduk pada kelemahan apapun sebagaimana kebanyakan orang. Aduh. Kita baca selesai ya, baru kita tanggapi ya saudara, dan saudara-saudara juga bisa tanggapi. Kebaikan bukanlah sesuatu yang alamiah bagi umat manusia. Dan Abraham adalah manusia. Dia adalah daging yang lemah, fana, dan berdosa. Tetapi ia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menghitungnya sebagai kebenaran. Beberapa hal yang sangat buruk dicatat terhadap Abraham, dan jika kita menyebutkannya, itu bukan untuk meremehkannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan membenarkan orang fasik. Apapun yang telah ditulis sebelumnya, ditulis untuk pembelajaran kita, agar kita oleh kesabaran dan penghiburan dari kitab suci memiliki harapan. Roma 15 ayat 4.
Untuk mengabaikan dosa-dosa para leluhur itu atau para bapak itu berarti menghilangkan kenyamanan diri kita sendiri di mana Tuhan yang merancangnya untuk kita di saat itu semua dicatat. Menjadikan mereka pahlawan seolah-olah mereka secara alami berbeda dari orang lain, sama saja dengan membuat kasih karunia Tuhan tidak ada gunanya. Aduh, ini bagus sekali ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan memilih Abraham bukan karena dia memang sudah dari dulu memang baik ya saudara-saudara. Tapi Abraham itu sama seperti kita, mempunyai kelemahan-kelemahan ya. Dan kita tahu Abraham adalah manusia atau daging yang lemah, fana dan berdosa. Tapi kenapa Tuhan memilih dia? Karena dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan menghitungnya sebagai kebenaran. Dan kita tahu ya beberapa catatan yang dibuat tentang berapa kesalahan Abraham. Jadi Abraham kesalahannya bukan cuma satu, saudara. Ada berapa kesalahan. Dan kalau kita lihat, sebenarnya Abraham ini kayaknya tidak pantas disebut sebagai bapak orang percaya. Karena sering jatuh. Makanya di sini dibilang kalau kita katanya mau jadikan Abraham ini sebagai pahlawan karena mereka itu berbeda, itu khusus ini orang yang tidak pernah jatuh, dibilang apa? Sama saja dengan membuat kasih karunia Tuhan tidak ada gunanya. Jadi kita harus tahu Abraham itu dipilih Tuhan, Abraham sebagai bapak orang beriman sama seperti kita memiliki apa? Memiliki kelemahan-kelemahan. Bahkan kelemahan-kelemahan yang kita lihat, aduh ini luar biasa. Kesalahan-kesalahannya yang luar biasa, Pak. Luar biasa parah ya diberikan kepada kita. Oke. Sampai sejauh ini ada yang mau tambahkan tentang Abraham ini? Tuhan memilih dia bukan karena dia sempurna atau dia tidak tunduk pada kelemahan apapun sebagaimana kita ya. Tetapi Tuhan memilih dia juga sama seperti kita yang apa? Fana dan berdosa. Berarti dengan kata lain kita juga bisa sama seperti Abraham menjadi bapak orang beriman ya. Atau bisa beriman seperti dia kalau kita percaya kepada Tuhan. Ada yang mau tambahkan sejauh ini sebelum kita lanjut tentang kesalahan-kesalahan apa yang dibuat Abraham? Oke. Halo. Ya, Bin. Ya, silakan. Ya, jadi teman-teman dari pelajaran ini kita bisa lihat ya dengan sangat jelas sekalipun prinsip yang dijalankan oleh Abraham itu sesuatu yang kita bisa bilang adalah suatu standar yang sangat tinggi ya. Karena dari keluarganya berkat Tuhan itu bisa ke seluruh dunia ya. Dan ini bagaimana cara Tuhan menjadikan Abraham atau keluarganya sebagai berkat, ini bisa dibilang satu standar yang tinggi. Kita bisa bilang sangat sulit ya Tuhan mau memenuhi jika itu cuma Abraham sendiri atau cuma Sarah sendiri. Jadi melalui Abraham dan Sarah inilah ya dan anaknya maka berkat Tuhan itu bisa sampai ke ujung bumi. Nah, ini teman-teman kita bisa bilang secara manusiawi kita bisa ini standar yang tinggi. Dan Abraham itu adalah bapak yang mungkin sangat baik, tetapi teman-teman dari apa yang kita pelajari, ternyata Abraham juga sama seperti kita, manusia biasa dan lemah ya. Dan sisi kelemahan Abraham nanti kita akan pelajari ya dalam bacaan ini. Ini ada banyak juga gitu dan yang kita baca di Alkitab ini ya mungkin yang mewakili ya yang bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita. Tapi teman-teman, prinsipnya adalah sekalipun standar yang Tuhan minta itu sangat tinggi, tapi kalau kita mau menjalaninya, Tuhan bisa oleh perjanjiannya, Tuhan bisa membuat kita memenuhi apa yang menjadi kriterianya atau yang menjadi tuntutannya. Jadi teman-teman, ini merupakan satu pengharapan atau satu penghiburan buat kita yang mau bergumul ya, memenuhi apa yang Tuhan inginkan atau standar yang Tuhan inginkan supaya kita capai. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bing.
Jadi kalau kita mau lihat ya, ketika kita akan mempelajari tentang kelemahan Abraham, itu sebenarnya menjadi kekuatan sukacita bagi kita. Bagaimana dia juga orang berdosa sama seperti kita, dan Tuhan bisa memilih dia ya. Tuhan bisa memilih dia. Oke, kita lihat ya, apa yang telah dilakukan Abraham yang kalau kita lihat memang kesalahan-kesalahannya yang fatal ya. Kita baca ya. Pada dua kesempatan yang berbeda, Abraham dengan kelemahannya berbohong tentang istrinya, menempatkan istrinya pada posisi yang paling membahayakan untuk melindungi dirinya dari kemungkinan bahaya. Tindakannya di Mesir didasarkan pada sesuatu yang ekstrim. Dan di sini kita bisa mencatat secara sepintas bahwa semua hubungan umat Tuhan dengan Mesir telah merugikan mereka. Ketika Abraham hendak memasuki Mesir, ia menyusun rencana untuk menjadikan istrinya sebagai saudara perempuannya, agar supaya orang Mesir yang terpikat oleh kecantikannya dan ingin memilikinya tidak akan membunuhnya. Apakah Abraham memikirkannya atau tidak, sangatlah jelas bahwa meskipun dalih ini dapat menyelamatkan nyawanya, hal itu dapat membahayakan kehormatan istrinya. Karena seandainya orang Mesir mau menculik istri seorang pria, mereka akan lebih tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil saudara perempuan. Dan hal ini benar-benar terjadi. Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarah, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Kejadian 12 ayat 14-16. Kita baca selesai dulu ya. Peran yang lebih pengecut dan hina tidak dapat dimainkan oleh siapapun selain dalam hal ini. Bagaimanapun juga, Firaun mengetahui melalui penghakiman Tuhan bahwa wanita itu adalah istri Abraham dan bukan saudara perempuannya. Dan kemudian Firaun dengan sangat marah menegur Abraham karena tindakannya yang pengecut. Bukan hanya itu, tetapi Abraham dengan cepat disikirkan keluar dari Mesir dalam kehinaan. Firaun memerintahkan orang-orangnya perihal dia, dan mereka menyuruhnya pergi dan istrinya dan semua yang dimilikinya. Kejadian 12 ayat 10. Ini berarti bahwa Abraham diperintahkan untuk segera keluar dan hamba-hamba Firaun diperintahkan untuk segera membawanya pergi. Hal itu sangat memalukan, tetapi Abraham tidak memiliki sepatah kata pun untuk diucapkan untuk membela dirinya. Oke, sampai di sini dulu saudara-saudara. Jadi kita tahu cerita ini ketika Abraham akan pergi ke Mesir. Dia tahu istrinya Sarah ini sangat cantik. Dan dia bilang kepada Sarah ya, kalau nanti ditanya, kamu bilang kamu itu saudara perempuan saya ya. Tapi memang benar ya, ini Sarah ini saudara perempuannya. Tetapi kenapa itu salah? Tapi karena mereka sudah menikah, dia adalah istrinya ya, istrinya. Jadi status Sarah ini sekarang bukan saudara perempuan, tapi status Sarah adalah istri Abraham. Nah, karena Sarah sangat cantik, dia bilang kamu saudara perempuan. Dia berbohong ya, kami saudara perempuan. Saya bukan istri saya. Nah, orang-orang Mesir ini sedangkan istri orang lain mereka mau ambil, apalagi cuma saudara perempuan. Mereka lebih mau ambil ya daripada itu. Jadi ini Abraham ini dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya, tetapi dia lupa akan istrinya ini. Dia ini mengancam atau membahayakan kehormatan istrinya. Jadi kalau misalnya dia selamat, tapi ketika istrinya diambil oleh orang lain, gimana kira-kira perasaan Abraham itu kalau istrinya diambil atau dinodai oleh orang lain? Ini Abraham apa dia berpikir sampai sejauh itu? Ini kadang-kadang nggak masuk ya di pikiran kita. Ini Abraham ini keterlaluan sekali. Ini makanya dibilang tindakan Abraham ini adalah apa? Tindakan seorang pengecut. Tindakan seorang pengecut. Makanya ketika mengetahui hal ini, Abraham segera apa? Diusir dari Mesir. Diusir dari Mesir. Dan kalau
kalau di bahasa Indonesia mungkin di ayat ini ya, mereka mengantarnya pergi. Tetapi kalau di bahasa Inggris ini sebenarnya dia diusir dari tanah Mesir. Diusir dari tanah Mesir. Terus ini kesalahan ini kan di Kejadian 12 ya. Dia punya cerita ini bahwa dia ketika dia membohongi Firaun. Dan ini terulang lagi di Kejadian 20 ya. Kita lihat di Kejadian 20. Kalau saudara-saudara bisa lihat ya. Ini dia pergi ke tanah Negeb ya. Dan menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai tanah orang asing. Jadi ini dia bilang lagi, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ini dia untuk kedua kalinya, dia berdusta lagi kepada Abimelek, Raja Gerar. Dengan alasan yang sama, dia takut kalau bilang istri, dia akan dibunuh. Dan hal yang sama lagi ya, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Raja Gerar ini atau Abimelek, sehingga ketahuanlah bahwa ini bukanlah saudara perempuan, tapi istri Abraham. Dia berkali-kali apa? Berdua kali dia melakukan kesalahan yang sama, saudara-saudara. Ini raja orang beriman ini melakukan kesalahan yang sama. Keledai yang bodoh tidak jatuh pada lubang yang sama. Tapi Abraham seorang beriman ini jatuh di lubang yang sama. Kesalahan yang sama dia jatuh lagi. Aduh, ini luar biasa ya. Mari kita baca kata-kata selanjutnya. Namun, orang yang bersalah dalam melakukan tindakan yang begitu rendah seperti ini menjadi bapa dari semua orang yang percaya dan disebut sahabat Tuhan. Disinilah penghiburan bagi semua orang. Dengarkan aku. Kamu yang mengikuti kebenaran, kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham ayahmu dan Sarah yang melahirkanmu. Karena ketika dia seorang diri, aku memanggilnya, dan aku memberkati dia, dan menjadikannya banyak. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Terima kasih Tuhan, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Kebaikan yang tampak dalam kehidupan Abraham hanyalah apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang berdosa yang menerimanya. Waduh, ini luar biasa saudara-saudara, ini penghiburan yang sangat besar bagi kita. Bagaimana seorang Abraham yang memiliki kesalahan yang fatal atau kesalahan yang seorang pengecut ini disebut sahabat Tuhan. Menjadi bapa semua orang yang percaya. Dan ini penghiburan bagi kita karena apa? Kita tahu kita ini orang yang tidak lebih baik dari Abraham. Kita ini buruk sama seperti Abraham. Dan kita akan apa? Bisa memiliki kesempatan seperti Abraham menjadi orang yang percaya ya, menjadi orang percaya. Dan Tuhan datang, makanya dibilang Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, saudara-saudara, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Jadi ini Tuhan ini sangat mengasihi kita. Ini kita orang jahat, tapi dia janjikan untuk hal-hal yang baik. Luar biasa. Ini nggak bisa dibilang dengan kata-kata kebaikan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan ya untuk firman Tuhan ini. Untuk janji firman Tuhan bagaimana pengalaman Abraham menjadi apa? Kekuatan bagi kita. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Ini pelajaran yang luar biasa. Ya, silakan. Bisa dengar? Kurang keras. Bisa dengar tapi kurang jelas. Bisa dengar ini? Apa yang lain bisa dengar jelas atau cuman kita yang kurang? Masih kecil. Masih kecil ya? Ya, masih kecil ini, masih kecil. Kalau sekarang bisa? Ya, sekarang sudah bagus ya. Bagus. Oke. Ya, jadi ada sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Abraham ini. Kita lihat juga pelajaran yang kita bisa lihat ya. Mungkin teman-teman bisa lihat yang lain. Ini ada dua hal yang kita lihat adalah kan ini yang
itu di Mesir itu Ya. mereka mau istrinya Abraham itu di yang berapa? 15 ya apa 14 atau 12. 12. Nah, Ya. iya. Itu kan sesudah Tuhan berfirman kan keluar dari Iya, keluar kan. Heeh. Jadi itu kan Tuhan yang suruh toh keluar. Iya, Nah, iya. ini kan mengingatkan kita sama dengan bangsa Israel. Ya kan? Tuhan yang suruh keluar mereka dari Mesir. Jadi kalau Tuhan yang suruh keluar, Tuhan pasti akan memimpin gitu loh. Apapun yang akan dihadapi, ya itu ya, Tuhan akan menolong, akan membuka jalan begitu. Dan kita lihat Abraham dia waktu mau masuk di Mesir itu kita lihat tindakannya kepada istrinya seperti itu. Jadi dia takut untuk menyelamatkan dirinya, dia bisa mau mengorbankan istrinya gitu ya. Itu di situ kita melihat ketidakpercayaan Abraham kepada Tuhan yang akan melindungi dia seperti itu, karena Tuhan yang suruh dia keluar, Tuhan yang akan menolong dia gitu. Nah, ini satu pelajaran untuk kita ya. Kalau kita lihat, Abraham tega sekali ya, masa dia punya istri mau jual sama orang lain seperti begitu ya. Maksudnya ini saya punya sister gitu, dan bisa dijadikan sebagai istri, karena memang Abraham kalau dia lihat Sarah, dia sudah tahu gitu orang akan mengingini dia karena Sarah itu cantik sekali. Waduh, kita nggak bisa bayangkannya kecantikan Sarah sampai Abraham aja sudah tahu apa yang akan mau terjadi sama mereka. Nah, ini ada aplikasi yang kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat kehidupan Abraham, kita bisa kayak, kok bisa ya Abraham bikin begitu, tega dia mau mengorbankan dia punya istri. Tapi sometimes di dalam kita punya kehidupan keluarga juga begitu gitu loh. Karena kurang ketidakpercayaan kita sebagai orang tua, baik istri atau suami, sometimes kita mengorbankan entah istri atau anak-anak kita gitu. Seperti begitu kan. Jadi kalau kita lihat Abraham, dia mau mengorbankan istrinya dari segi sebagai kalau dia dinodai lah seperti itu. Tapi mengorbankan itu kan bukan hanya dari segi itu, banyak hal-hal yang kita bisa lihat karena kurang ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, kita bisa melakukan suatu hal yang foolish istilahnya, seperti itu. Jadi anak-anak jadi korban, istri jadi korban, atau suami jadi korban, apalah di dalam keluarga. Nah, seperti itu yang kita bisa lihat ya di dalam cerita Abraham. Dan yang kedua adalah ini adalah satu comforting message untuk kita, yang mana kehidupan kita manusia. Kita lihat Abraham itu adalah disebut bapak orang percaya, tetapi kita lihat di dalam kehidupannya dia itu, ada kekurangannya yang mana kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak memilih orang yang perfect seperti itu. Yang Tuhan pilih memang manusia sama seperti kita. Makanya di Alkitab kan ditulis kekurangan orang-orang di Alkitab seperti Raja Daud lah, Salomo. Mereka manusia sama seperti kita yang bisa jatuh gitu. Tetapi disitulah kita melihat bahwa itu satu message yang membuat comforting untuk kita dan buat pengharapan bahwa di saat kita melakukan kesalahan, kita learn dari itu lesson, dan Tuhan masih memberikan kesempatan. Di saat Tuhan berikan kesempatan, kita benar-benar ya melihat akan kesalahan yang kita sudah bikin, dan kita belajar dari situ dan memohon Tuhan untuk terus bekerja di dalam kita. Dan disitulah kita bisa belajar bahwa kalau kita bergantung kepada kedagingan kita, itu tidak akan berhasil. Itu seutuhnya bergantung pada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan bimbingan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini, Tuhan akan terus menuntun sampai the end gitu. Jangan percaya kepada kedagingan apapun sampai suami, istri, atau anak-anak akan jadi korban. Oke, thank you, Li. Iya, thank you.
Jadi luar biasa ya, ini pelajaran Abraham sangat menjadi penghiburan bagi kita ya. Abraham dipilih bukan karena dia memang dari dulunya benar, tapi memang tapi dia juga sama seperti kita orang berdosa yang juga memiliki kekurangan, memiliki hal-hal seperti ini ya, jatuh bangun ya. Kalau kita bisa lihat, Abraham juga jatuh bangun seperti kita. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, akhirnya dia dipilih oleh Tuhan ya. Harusnya ya kalau kita lihat, kalau dia memang dari dulunya sudah percaya, dia harusnya percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi dia, seperti Joy bilang tadi. Tuhan itu akan melindungi dia di Mesir, dan dia tidak akan mati ya. Walaupun orang lain menginginkan istrinya, Tuhan akan melindunginya. Tapi kurang percayanya dia itu di situ, dia jatuh ya. Tetapi walaupun dia waktu itu jatuh karena kurang percaya, akhirnya dia menjadi apa? Orang percaya ya. Menjadi Bapa bagi semua orang percaya. Dan disebut sahabat Tuhan. Oke, mungkin ada lagi yang akan menambahkan di topik ini karena kita akan ke topik lain, ke Abraham dan Lot. Dan untuk ini apa ada yang mau tambahkan selain sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Sekarang kita beralih ke topik Abraham dan Lot ya. Kita sudah pelajari tentang keluarga Abraham, tentang bagaimana dia punya kelemahan dan dipilih Tuhan, dan sekarang ke Abraham dan Lot. Dia punya cerita dengan Lot. Dan Abraham sangat kaya dan akan ternak, perak, dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Jadi kita bisa membayangkan saudara-saudara, berapa banyak punya mereka itu sehingga negeri yang mereka tinggal itu tidak cukup untuk menampung, atau kalau mereka bersama-sama tidak cukup untuk menampung ternak dari Abraham dan Lot. Berarti sangat banyak ya saudara-saudara. Terus karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Jadi mungkin untuk mencari tempat untuk domba-domba atau kambing domba mereka makan, saling berebut tempat, akhirnya mereka mungkin apa? Berkelahi ya di situ gara-gara itu. Terus waktu itu orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jadi janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kejadian 13 ayat 5-9. Jadi di sini saudara-saudara, Abraham memberikan pilihan lebih dahulu terhadap Lot. Kalau kita lihat dari silsilah keturunan, dari mereka punya silsilah keluarga, Lot ini dia punya om ke Abraham ya. Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Jadi ayah dari Lot kakak beradik dengan Abraham. Harusnya kalau kita lihat Abraham ini karena dia yang dituakan, dia sama seperti orang tua dari Lot. Harusnya Abraham lebih dulu lah yang pilih ya. Kalau dia mau, dia lihat, oh Lot saya mau ke sana, ke sebelah timur. Karena saya mau ke sebelah timur, kita pisahkan kamu ke barat. Jadi Abraham yang harusnya memutuskan karena dia yang paling tua dan dia adalah orang tua dari Lot. Tetapi kalau kita lihat di sini, justru Abraham kasih pilihan kepada Lot. Lot kamu pilih mana yang kamu mau kemana. Tentu saja sebagai ini Lot pilih yang terbaik baginya. Dia pilih lembah Sodom yang sangat subur. Makanya dia pilih ke Sodom dan Abraham memilih jalan yang lain. Jadi ini luar biasa ya. Ini Abraham ini orangnya sangat baik hati. Sangat baik hati. Selain dia punya kelemahan, dia ini seorang yang sangat baik hati. Kita lanjut ya. Oh ya, oke, kita lanjut. Rahasia kedermawanan Abraham. Ketika kita memahami hakikat janji Tuhan kepada Abraham, kita dapat memahami rahasia kemurahan hatinya. Misalkan Lot akan memilih bagian terbaik dari tanah itu, hal tersebut tidak akan mengubah warisan Abraham. Memiliki Kristus, dia memiliki segala sesuatu.
Dia tidak mencari harta miliknya di kehidupan sekarang ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. Dia akan menerima dengan rasa syukur kemakmuran apapun yang Tuhan kirimkan kepadanya. Tetapi jika kekayaannya dalam hidup ini sedikit, itu tidak akan mengurangi warisan yang dijanjikan kepadanya. Saudara-saudara, Abraham dijanjikan tanah ya. Ini dijanjikan tanah bahwa dia akan mewarisi tanah. Dan kalau kita lihat harusnya kalau dijanjikan seperti itu, harusnya dia rasa dia memiliki privilege ya. Dia mau pilih di mana, apalagi kepada Lot yang dia punya kalau kita lihat dia punya seperti anak ya. Harusnya kalau mau pilih dia harus pilih tanah yang baik ya, untuk dia. Tapi ini dia kasih pilihan kepada yang baik. Lot pilih tanah yang terbaik, baru dia yang ini ya. Jadi dia tahu ya, walaupun dia mendapatkan tanah yang kurang baik misalnya, hal tersebut tidak akan mengubah warisan Abraham. Atau kalau dia memiliki Yesus, dia memiliki segala sesuatu. Dia tidak mementingkan hal-hal duniawi ya. Termasuk tanah yang subur, dia tidak memikirkan hal itu. Dia memikirkan tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya adalah yang terbaik. Di mana ketika dia memiliki Kristus, dia memiliki segalanya. Dan kita tahu ya, mungkin ada yang bisa kasih masukan. Mungkin Abraham tahu bahwa tanah yang dijanjikan kepadanya bukan tanah literal, tapi apa? Tanah spiritual ya, tanah spiritual. Jadi walaupun dia nggak peduli dengan hal-hal duniawi ini, walaupun kita tahu dia sempat jatuh, tetapi untuk seperti ini ketika ini dia apa? Tidak peduli dengan hal duniawi, dia memilih apa? Kalau dia memiliki Kristus, dia memiliki segala sesuatu. Oke, sejauh ini saudara-saudara ayah mau tambahkan untuk kalimat ini, untuk dua paragraf ini sebelum kita lanjut. Jadi ini contoh Abraham, seorang yang sangat baik, seorang yang silakan Bing, orang yang beriman, dan ini dia punya kelakuannya seperti ini. Ya silakan. Makan. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat ya bagaimana Abraham memberi peluang terhadap atau kesempatan terhadap Lot. Dan di sini kita bisa lihat ya, sebenarnya Abraham punya juga kesempatan yang sama atau hak yang sama untuk menentukan ya. Oh, kita yang paling bagus, karena yang kamanakan karena mesti dengar ke kita gitu. Kita yang tentukan, kita nggak om gitu. Betul, betul. Karena cuma ada Iko apa kita ini, jadi semua kita yang harus tentukan. Tetapi yang luar biasa adalah Abraham tidak melakukan demikian, ya. Abraham tidak menjadi egois, Abraham tidak menjadi bernafsu untuk mendapatkan berkat-berkat secara lahiriah, ya. Kenapa demikian? Karena dari bacaan ini kita melihat Abraham telah melihat kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi teman-teman, apa yang dibuat oleh Abraham ya, ini bukanlah satu kebetulan ya, di mana Abraham terlihat lemah, tetapi dalam eksposisi Wagoner kita melihat bahwa keputusan yang dibuat Abraham untuk mempersilahkan Lot yang memilih, ini karena Abraham telah melihat bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu apa. Dan apa yang paling penting dalam hidup ini, ya. Ini yang kita lihat ya dalam bacaan ini. Oke, itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Bing. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Oke, luar biasa ya dia punya kedermawanan seorang Abraham ini ya. Ini orang yang beriman, orang yang mengetahui bahwa janjinya dia akan memiliki suatu tanah atau suatu kerajaan surga ya. Atau kita tahu sebagai orang beriman juga kita memiliki janji bahwa kita akan memiliki kerajaan surga. Tentunya kita tidak akan memusingkan hal-hal seperti ini ya. Mana yang terbaik bagi kita, sama seperti Abraham. Ketika ada seperti ini, kita akan suruh pilih orang lebih dahulu untuk pilih mana yang mereka suka. Kita tidak menjadi egois karena kita tahu bahwa kita punya janji bukan hal tersebut ya.
Luar biasa ini Abraham. Terus kita baca lanjut ya. Tidak ada Kristus kedamaian kita. Tidak ada seperti kehadiran dan berkat Kristus dalam menyelesaikan semua perselisihan ataupun dalam mencegahnya. Dalam perjalanan yang diambil oleh Abraham, kita memiliki teladan Kristen yang sejati. Sebagai yang tertua, dia bisa saja berdiri untuk kehormatannya dan ingin mengklaim haknya. Ya, jadi kita tahu Abraham memiliki hak untuk memilih lebih dulu karena dia yang tertua ya, yang tertua. Tapi dia tidak mau melakukannya sebagai orang Kristen. Kasih tidak mencari kepentingannya sendiri. Abraham menyatakan Roh Kristus yang sejati. Ketika orang-orang yang mengaku Kristen ingin sekali merebut hal-hal di dunia ini dan merasa gelisah, jangan-jangan mereka akan kehilangan sebagian dari hak-hak mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak menghiraukan warisan abadi yang ditawarkan Kristus. Jadi sekali lagi ya kita baca, Abraham menyatakan Roh Kristus yang sejati. Ketika orang-orang yang mengaku Kristen ingin sekali merebut hal-hal di dunia ini dan merasa gelisah, jangan-jangan mereka akan kehilangan sebagian dari hak-hak mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak menghiraukan warisan abadi yang ditawarkan Kristus. Saudara-saudara, ini contoh dari Abraham sebagai orang Kristen yang sejati itu apa? Tidak mencari kepentingan sendiri. Kadang-kadang kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita gelisah ya. Aduh, kita nanti kehilangan hak kita di dunia ini. Saudara-saudara, ini bilang kata, itu menunjukkan bahwa kita tidak menghiraukan warisan yang abadi yang ditawarkan Kristus. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita mengutamakan hal-hal duniawi dalam diri kita ya. Kita lupa akan tawaran yang Kristus telah tawarkan kepada kita. Kita tidak menghiraukan yang Kristus tawarkan kepada kita. Ini jadi pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen untuk apa? Untuk lebih dermawan, untuk lebih rendah hati. Karena tujuan kita bukan di dunia ini, tetapi dalam kerajaan surga. Oke, kita lanjut baca ya saudara-saudara. Sampai di tentang Abraham dan Lot ya. Banyak orang yang tak terhitung. Kesopanan Kristen Abraham yang merupakan hasil dari imannya dalam janji melalui Kristus diakui oleh Tuhan. Kita membaca, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab ke seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bangkitlah, jalanilah negeri itu, menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Kejadian 13 ayat 14 dan 17. Saudara-saudara, ketika Abraham kasih pilihan kepada Lot, atau dengan kata lain dia tidak menghiraukan apa yang dunia ini ya, apa yang ditawarkan dunia ini atau apa yang menjadi haknya itu, dia berikan itu kepada Lot. Tuhan mengulangi janjinya ya. Dia bilang apa? Atau dia memberikan janjinya, lihatlah, tanah ini akan kuberikan dari timur ke barat, utara, selatan. Kita tahu ini janji spiritual ya. Ketika Abraham tidak menghiraukan tentang hak-haknya di dunia ini, Tuhan mengingatkan lagi tentang apa yang akan dia dapatkan secara spiritual, atau Tuhan mengingatkan lagi bahwa dia akan apa? Memiliki kerajaan surga. Aduh, ini luar biasa. Ketika dia mengesampingkan ini, Tuhan mengingatkan lagi bahwa dia akan mendapatkan kerajaan surga atau tanah spiritual. Luar biasa ya. Ini luar biasa yang diberikan kepada Abraham. Kita baca ya. Kita tidak akan lupa bahwa adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Galatia 3 ayat 16. Ini yang sudah kita baca tadi ya. Jadi janji diberikan hanya kepada keturunan atau tunggal, bukan kepada keturunan-keturunan atau jamak ya.
yaitu Kristus. Jadi janji tanah yang diberikan adalah kepada Kristus. Dan kita tahu kalau kita tinggal dalam Kristus, kita pun berhak menerima janji Abraham. Yaitu janji tanah ini juga menjadi bagian kita ya. Tidak ada keturunan Abraham yang lain selain Kristus dan mereka yang adalah miliknya. Oleh karena itu, keturunan yang tak terhitung banyaknya yang dijanjikan kepada Abraham ini identik dengan yang dibicarakan dalam kitab suci berikut. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak-anak domba. Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada aku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Jadi ini janji diberikan, sudah kita tahu ya, janji tanah yang akan diberikan kepada Abraham, keturunan Abraham cuma satu, tunggal ya, keturunanmu yaitu Kristus. Tapi kalau kita lihat di Wahyu 7 ayat 9 dan 10, ini ada kumpulan besar. Berarti kumpulan besar yang tak terhitung banyaknya ini adalah orang-orang yang memiliki Kristus di dalamnya. Atau mereka yang adalah milik Kristus. Atau Kristus tinggal bersama-sama dengan mereka. Atau kalau kita baca atau kita pelajari di chapter 1, orang-orang yang percaya bahwa apa? Kristus bisa tinggal di dalam diri mereka. Dan mereka percaya bahwa Kristus akan tinggal, bukan hanya Kristus saja, tetapi beserta dengan kuasanya, kuasa penciptaan, kuasa penebusan, berada di dalam diri mereka. Dan mereka ini adalah jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dan kita tahu, mereka ini adalah orang-orang keturunan Abraham yang menerima janji itu. Makanya dibilang, keturunanmu akan apa? Seperti debu di pantai, di laut, pasir di laut, dan apa? Bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini adalah yang dibilang di Wahyu 7 ayat 9-10. Kumpulan yang apa? Sangat banyak yang tak terhitung banyaknya. Nah, oke. Kita lanjut ya, kita selesai baca ini. Ketika kita telah belajar bahwa berkat Abraham datang ke atas semua bangsa melalui salib Kristus. Sehingga dalam pernyataan bahwa rombongan yang tak terhitung banyaknya ini telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba, kita melihat penggenapan dari janji kepada Abraham tentang benih yang tak terhitung banyaknya. Jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janjinya. Nah, ini yang dibilangnya tadi ya. Bahwa orang banyak itu yang tak terhitung jumlahnya ini adalah apa? Benih Abraham atau keturunan dari Abraham. Seeds ini ya, seeds. Jadi terjemahannya bukan benih, tapi keturunan ya. Pembaca tidak boleh gagal untuk memperhatikan di dalam mengulangi janji dalam buku Kejadian 13. Didapati bahwa tanah sangat ditonjolkan. Kita menemukannya di bab-bab sebelumnya dan akan menemukannya sebagai ciri utama dari janji dimanapun itu didapati. Jadi kita tahu janji kepada Abraham, keturunanmu akan banyak. Nah, kita sudah baca ya, itu akan tergenapi di Wahyu 7 ayat 9-10. Dan keturunan itu adalah Kristus dan orang-orang ini ada dalam Kristus. Dan kedua, tanah. Jadi kita tahu tanah itu memang yang di Kanaan itu secara literal ada di waktu bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Tetapi tanah yang dijanjikan kepada Abraham ini adalah tanah spiritual yang akan dimiliki oleh keturunan-keturunannya, dan kita lihat keturunan yang sangat banyak ini yang terdapat dalam Wahyu 7 ayat 9 dan 10 ya. Mereka akan memiliki tanah yang dijanjikan kepada Abraham.
Dan kita juga bisa apa? Masuk di dalam rombongan atau kumpulan yang sangat besar ini. Yang tak terhitung jumlahnya menjadi bagian dalam apa? Warisan apa yang dijanjikan kepada Abraham. Kalau apa? Kita tinggal dalam Kristus ya. Kita tinggal dalam Kristus atau Kristus tinggal di dalam diri kita. Seperti yang kita sudah pelajari di chapter 1. Misteri Injil adalah Kristus tinggal di dalam diri kita. Oke. Sepertinya pelajaran kita akan sampai di sini dan selanjutnya pelajaran tentang Abraham dan Melkisedek. Mungkin saudara-saudara akan ada yang akan mau tambahkan tentang tanah ini, apa yang Ya, halo, dijanjikan. Li. Ya, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya ya, kalau Tuhan bilang kepada Abraham, lihat ini tanah dari timur, barat, utara, selatan kepada kamu, saya berikan kepada kamu. Kalau Abraham ambil literal misalnya, ya, kalau pengertian Abraham itu literal, itu waktu sama Lot ada bermasalah, ya kan? Jadi istilahnya Abraham akan bilang begini loh, ini kan kita punya tanah Iya. seperti itu. Dari timur Tuhan berarti janji per semua kita, bumi ya. semua kita punya gitu, dan ini milik kita gitu loh. Ngana ikut, ngana menumpang, ya, maksudnya. Dan kalau Abraham mengerti itu secara fisik, tapi kita tahu ya Abraham mengertinya secara rohani. Kenapa kita bisa tahu itu? Karena kita bisa baca di Ibrani 11 yang tanah yang mereka cari itu bukan di sini, itu di surga. Yang membangunnya itu atau bangunan itu yang dibangun oleh Tuhan, itu di Ibrani 11 kita bisa baca. Nah, dan sekarang prinsipnya sama kita gitu loh. Kalau kita di dalam Kristus kan kita juga akan memiliki yang Tuhan bilang, lihat ke timur, utara, selatan, itu akan menjadi milik kita gitu. Nah, kalau kita tahu prinsip ini, kita akan bertindak dengan siapapun sama seperti Abraham. Walaupun kita lebih tua, walaupun sepertinya ini kita punya atau bagaimana, tapi kita tahu ini bukan milik kita gitu loh. Yang milik kita itu di surga, dan yang kita cari itu bukan di dunia. Seperti itu ya, dan kita bisa lihat bagaimana Abraham memperlakukan Lot karena dia benar-benar mengerti akan janji Tuhan itu apa. Nah, sometimes kita memperlakukan orang lain malah dengan tidak adil, tidak benar, karena kita pikirnya tanah yang di dunia di sini ya, bukan tanah yang di atas seperti itu. Jadi banyak sekali ya pelajaran praktek yang kita bisa lihat dari apa yang Abraham lihat. Dan dalam sepanjang pelajaran ini banyak sekali praktek-praktek loh yang kita akan lihat, yang saya sendiri waktu dengar pelajaran ini saya wow, maksudnya benar-benar mengerti akan janji Tuhan, tindakan kita kepada orang lain itu akan berbeda. Oke, thank you. Iya. Jadi mungkin intinya fokus kita apa ya? Kita tahu kita punya tujuan apa. Mungkin gini saudara-saudara, kenapa kita lebih memikirkan hal-hal di dunia ini sama seperti kalau misalnya Abraham itu dia memperhatikan haknya, dia suka tanah yang lebih subur atau apa. Karena iman kita kurang percaya bahwa tanah itu akan diberikan kepada kita. Ini sebenarnya iman ya. Kenapa hal ini? Ini iman karena Abraham percaya bahwa tanah yang akan diberikan kepadanya itu atau kerajaan surga itu tanah yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi dia, dan dia percaya itu. Dan kenapa kita nggak sama seperti Abraham? Karena kita nggak percaya bahwa akan diberikan tanah itu kepada kita. Kita nggak percaya bahwa kita akan memiliki kerjaan surga. Makanya kita sering bergulat dengan hal-hal duniawi di sini ya. Dengan masih memperebutkan harta atau apa. Karena tujuan kita masih di situ. Kita nggak percaya bahwa kita akan memiliki sesuatu yang lebih daripada itu ya. Makanya ini adalah pelajaran yang baik untuk kita ya. Bagaimana fokus kita adalah iman kita untuk percaya akan Tuhan itu dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah apa? Gagal. Makanya ini everlasting covenant, perjanjian yang kekal. Oke, ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita tutup? Ya, silakan. Halo, Le. Pertanyaan. Pertanyaannya adalah, gimana kalau saat ini misalnya ya,
orang mengambil hak-hak kita, kepemilikan, misalnya tanah ya, tanah kobong dan kong kita tetangga sorong 5 meter misalnya. Apakah saya biar juga atau bagaimana? Nah itu yang pertama ya. Baru yang kedua adalah apakah ini sebenarnya meniadakan dunia bisnis nggak gitu? Karena kalau di dalam dunia bisnis ini orang bilang kalau Anda seperti malaikat pasti rugi. Begitu. Apakah seperti itu? Ya, itu aja, Li. Oke, mungkin ada yang mau jawab duluan. Bagaimana kalau ada yang kita prinsipnya seperti Abraham? Apakah ada yang mau mengambil tanah kita hanya biarkan saja? Kita ada pengalaman ya saudara-saudara, ada seorang pendeta yang kita pernah tinggal di rumahnya. Jadi dia punya tanah besar ya, tapi ada tetangga yang di bawah mulai gali-gali dia punya tanah. Jadi dulu tanah mereka yang tetangganya itu cuma kecil, sekarang sudah besar karena mereka gali-gali punya pendeta itu. Dan keluarga oma opa dari ini gemas sekali, ini harus tegur ini orang, masa dia ambil tuh tanah. Tapi ini luar biasa ya pendeta ini bagus sekali. Dia bilang ini tanah ini kita nggak akan bawa ke surga. Jadi dia biar ini ya pengalaman nyata, ini dibiarkan saja oleh pendeta ini ya yang kita kenal ini. Jadi walaupun diambil dia nggak mempermasalahkan itu karena dia bilang dia punyanya masih besar. Kalau mereka mau ambil mau silakan. Jadi ini mungkin kalau di pemikiran saya, aduh nggak masuk akal, harusnya diurus atau ditegur lah kan ini. Tapi inilah yang terjadi saudara-saudara. Tapi mungkin ada yang jawaban dari teman-teman yang lain. Mungkin kembali ke fokus kita di mana ya. Bukan berarti kalau sebenarnya kalau kita mau tegur mungkin nggak masalah. Tapi contoh di sini seperti ini ya, seperti ini. Mungkin ada yang lain mau tambahkan, silakan. Ya, silakan. Nggak Halo? kedengaran. Nggak kedengaran Joy punya suara. Bisa dengar? Ya, sudah bisa dengar. Oke. Iya, jadi ini kita jawab berdasarkan prinsip pelajaran yang orang belajar ya pada dari pelajaran di Abraham seperti itu. Nah, kalau misalnya prinsipnya seperti ini, kalau kita cari bukan tanah di dunia tapi tanah Kanaan, sebenarnya untuk tanah di dunia itu akan jadi apa ya? Secondary gitu. Nah, prinsipnya gini, kalau nanti orang akan belajar seterusnya, di situ ada pelajaran yang dibilang Tuhan yang akan membalas gitu. Pembalasan di tangan gitu. Jadi kalau orang berlaku tidak adil, dia punya prinsip adalah kita tidak membalas ketidakadilan itu. Dan kalau tidak salah juga itu, kalau tidak salah ya, nanti kita akan belajar bahwa kita jangan membawa saudara kita ke pengadilan seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih jelas lah. Seperti itu dia punya pelajaran. Jadi intinya pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Milik Tuhan ya. Oke. Iya, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang betul di dunia ini ada peraturan-peraturan yang pemerintah berikan, ada begini. Tapi itu kan misalnya dong ambil orang punya tanah. Ya itu terserah orang kan apa orang mau tuntut atau tidak. Seperti itu kan dia punya itu, dan jadi so far begitu. Primary-nya adalah heavenly Canaan, secondary-nya di sini, dan kita lihat bagaimana Abraham memperlakukan Lot, dan juga dia bilang buah dari kasih itu apa tadi itu kalau kita nggak salah tadi lali mengutamakan orang lain atau esteem others better than yourself, itu ada di situ kan di Filipi 2 itu kalau nggak salah itu tadi ada di ayat di situ. Lebih mengutamakan orang lain
daripada diri kita sendiri. Kalau tidak salah itu tadi ada di Tidak situ dia mencari punya kepentingan ayat. sendiri. Iya. Tidak mencari kepentingan sendiri, atau kalau di Filipi 2 ayat 5 dia bilang let this mind be in you, biarlah pikiran Kristus ada dalam kita, lebih mengutamakan orang lain dari kita. Jadi walaupun ya istilahnya ini saya punya, kita punya hak. Nah misalnya ada tetangga so gali 5 meter atau apa, oh ini so kita punya gitu. Nah itu kan apa ya, ya kita punya hak di situ gitu. Tapi kita tahu bahwa pembalasan ada di tangan Tuhan, itu prinsip satu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita lihat bagaimana Abraham bertindak kepada Lot, yang mana Tuhan bilang sendiri, ini utara selatan ini nggak punya. Tapi Lot, dia bilang kepada Lot, pilih di mana nggak punya. Jadi istilahnya dia nggak peduli dengan apa yang ada di dunia ini. Walaupun dia sangat kaya, tapi dia punya fokus itu kepada Tuhan. Nah itu so far prinsip yang orang belajar. Nanti juga di pelajaran-pelajaran berikut ada prinsip-prinsip seperti itu yang diulang gitu. Oke, mungkin itu kita punya jawaban. Thank you. Oke. Jadi prinsip Alkitab seperti itu, tapi mungkin secara pribadi masih berat untuk kita ya. Kita belum memiliki iman sebesar Abraham ya. Dan mungkin nanti ke depan kita akan kembali mempelajari itu ya, untuk lebih jelas lagi apa yang harus kita lakukan ya. Mungkin ada lagi, Bing? Ya, silakan. Ya itu ya kita bisa istilahnya ya pasrahkan saja gitu, atau legowo saja kalau orang ambil ya. Tapi gimana kalau tanah itu dipercayakan gitu, disuruh jaga orang? Oh, itu beda, bukan punya kita kan. Beda lagi. Bukan punya kita. Beda lagi. Mungkin kasusnya Beda ya? beda lagi ya. Ya, jadi kalau tanggapan saya sebenarnya kita masih bisa untuk mempertahankan dengan hukum-hukum pemerintah gitu. Iya. Dengan cara-cara yang tidak menjadi kutuk ya, atau menjadi kerugian bagi orang lain. Jadi dengan sopan, dengan pantas, ya kita coba untuk mempertahankan. Kalau senyanda, ya direlakan saja berarti. Ya, direlakan saja bahwa memang ya kita di dunia kita nggak punya apa-apa. Tanah kita adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oke, itu aja. Ya, Terima kasih. terima kasih, Bing. Oke, baik saudara-saudara, ini pelajaran kita sampai di sini ya. Ini banyak hal yang kita pelajari, bagaimana kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita dalam Tuhan, bagaimana kita berinteraksi ya dengan hak punya kita, bagaimana menjadi orang yang dermawan, orang yang rendah hati, orang yang memiliki kasih sama seperti Abraham ya. Walaupun dia juga memiliki kekurangan-kekurangan, tetapi Tuhan memilih Abraham menjadi sahabat Allah atau orang yang bapa dari orang beriman. Dan mungkin pelajaran selanjutnya kita akan melihat contoh Abraham ya. Abraham dan Melkisedek, ada lagi pelajaran yang kita bisa ambil dari dia ya, tentang Abraham dan Melkisedek. Dan untuk dua pertemuan kita ini, kita sudah pelajari dua hal ya, tentang bagaimana Abraham ini. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengerti dengan jelas pelajaran ini, sehingga pelajaran ini juga bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saudara-saudara. Oke, kita akan tutup. Kita punya pelajaran. Kita akan berdoa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami pelajari tentang Abraham. Banyak pelajaran yang kami bisa pelajari dari Abraham yang menjadi bapa orang beriman, yang menjadi sahabat Allah ini Tuhan. Kami tahu Abraham sama seperti kami memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi Abraham percaya kepadamu dan dia menjadi bapa orang beriman. Dan kami percaya kami juga bisa memiliki iman yang sama seperti Abraham, mempercayai janji yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah pengakuan kami memiliki iman juga menjadi perlakuan kami sehari-hari,
terbukti dalam perlakuan sehari-hari kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah keluarga kami juga bisa menjadi keluarga yang menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup untuk melakukannya. Hanya Engkau yang berdiam dalam diri kami yang mampu melakukannya Tuhan. Dan biarlah kami mau untuk dijadikan mau untuk tunduk kepada Engkau. Terima kasih untuk pelajaran ini Tuhan, memberkati kami sepanjang hari Sabat ini, terutama dalam peribadatan kami sepanjang hari Sabat ini Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih untuk berkat-Mu, memberkati kami semua yang ada di sini. Biarlah berkat-berkat hari Sabat menjadi bagian kami semua. Terpujilah atas kebaikan-Mu bagi kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Oke. Amin. Thank you, Li. Terima kasih, Thank Li. you semua ya. Joy. Bing, besok bisa, Bing? Boleh. Besok.